Jadi sekali lagi kami sampaikan juga bahwa TKA ini tidak wajib kan ya. Dari awal kita sampaikan dalam regulasi itu tidak wajib. Mau ikut silakan, mau tidak silakan. Ya. Makanya ada pendaftaran. Makanya ada pendaftaran. Nah, jadi kalau misalkan sudah terdaftar kemudian tidak ikut, itu juga tidak masalah bagi kami. Karena memang dari awal sudah kita pastikan bahwa TKA ini tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan. Baru aja saya mau tanyakan itu tadi. Iya. Dipastikan tidak menentukan kelulusan. Tidak. Kelulusan tetap diserahkan ke pihak sekolah. Ya, kelulusan itu diserahkan kepada proses belajar mengajar mereka dari awal sampai akhir kelas ya, kelas 12. Oke. Kalau misalkan ini tidak wajib karena memang sifatnya harus mendaftar dan sebagainya. Tetapi bagi yang siswa kelas 12 yang mau masuk perguruan tinggi, kalau nggak ikut TKA nggak bisa ikut SNBP. Karena syaratnya kan salah satunya kalau mau ikut berdasarkan prestasi, ya harus ikut TKA. Nah, ini gimana Pak? Ini wajib nggak wajib nih kelihatannya jadinya? Ya sebetulnya panitia SNBP juga tidak mengatakan bahwa harus wajib ikut TKA ya. Jadi kalau nanti ikut SNBP tanpa nilai TKA juga mereka nggak masalah, tetapi dalam validasi tidak bisa dilakukan kan itu aja. Jadi sekali lagi saya sampaikan ranahnya panitia SNBP dalam ketentuan umum menyatakan yang ikut SNBP harus mempunyai nilai TKA. Itu bunyinya seperti itu. Sehingga kalau tidak ada TKA nanti validasinya kan tidak bisa dilakukan. Artinya peluang untuk maksudnya gini, ketika tidak ikut TKA misalkan, karena masih ada sekitar 14% tadi ya yang tidak mendaftar. Nah 14% siswa ini yang tidak mendaftar TKA, artinya apakah sama sekali sudah tidak bisa mengikuti lagi SNBP atau masih bisa, hanya saja kemungkinan lolosnya kecil? Ya itu ranahnya panitia seleksi nasional berbasis prestasi ya, bukan kami yang menentukan. Tetapi dalam ketentuan umumnya mereka mengatakan bahwa siswa yang ikut SNBP harus mempunyai nilai TKA. Tapi sifat wajib tidak wajibnya TKA ini dikomunikasikan tidak, Prof. Tony, kepada panitia SNBP itu, kepada Kemendikbudristek, karena yang membentuk ini kan Kemendikbudristek seharusnya ya, di bawah payung Kemendikbudristek. Ada tidak komunikasi, panitia SNBP, TKA nggak wajib ya, begitu? Sempat tidak ada komunikasi begitu? Ya kami melakukan koordinasi terutama dengan Kemendikbudristek, bahwa TKA ini memang dalam regulasi kami tidak wajib. Itu aja. Sudah terkomunikasikan itu ya? Sudah. Tetapi tidak sampai ikut, jangan tanda kutip, cawe-cawe, udah nggak sampai ke aturan yang ranahnya mereka nggak ikut? Tidak, kita nggak ikut masuk pada aturan yang mereka pastikan. Oke. Jadi setelah mereka melakukan launching SNBP baru kita tahu bahwa yang siswa ingin ikut SNBP harus mempunyai nilai TKA setelah mereka launching di bulan September. Pada saat proses, Prof. Tony belum tahu untuk proses launching yang SNBP tadi itu. Sebelum panitia launching, kan tadi Prof. Tony bilang tahu bahwa TKA jadi syarat itu ya, setelah kan panitia SNBP regulasi launching. TKA kan Juli betul. Jadi kami memang sudah memberikan sosialisasi termasuk kepada majelis rektor bahwa TKA kami tidak wajib. Oke. Tapi begini Prof, tadi Prof. Tony bilang bahwa ini adalah ranahnya panitia SNBP yang dibentuk juga oleh yang berada di ranahnya Kemendikbudristek. Tetapi kalau saya melihat begitu ya, Permendikbud nomor 9 tahun 2025, di situ sangat terang benderang tertulis ya tentang tes kemampuan akademik itu atau TKA ini punya fungsi strategis. Salah satunya menjadi pertimbangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Ini diatur di Permendikbud. Artinya koridornya Prof. Tony juga untuk menjawab ini. Gimana Prof? Ya memang dalam regulasi tersebut kami mencantumkan pemanfaatan TKA nanti ke depan. Dan kami juga menuliskan di dalam regulasi itu bisa menjadi pertimbangan untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi. Memang betul. Dan itu supaya jangan-jangan karena ini Prof,
Sehingga panitia SNBP launchingnya aturannya Oh enggak, mereka punya background tersendiri ya. Misalnya ketika hanya mengandalkan rapor karena tidak terstandar dengan baik, sehingga mereka sulit untuk menentukan keputusan diterima atau tidaknya. Karena rapor ini semuanya nilainya tinggi gitu kan. Sehingga harus ada alat validasi lain.